Ini adalah port printer. Nah, interfacing yang pertama di komputer itu menginterface komputer dengan printer. Karena di dalam komputer kita harus bisa mengedit file, menghapus file, mencetak file, mencari file, menambah file, begitu. Lalu print. Nah, waktu print itu kan perlu printer. Jadi ini adalah sambungan dari komputer ke printer. Tapi ini printer zaman dulu, namanya LPT1, LPT2, LPT3, LPT4. LPT itu singkatan dari line printer. Nah, kemudian sekarang kita tidak lagi menggunakan printer untuk interfacing printer. Nah, yang ini adalah alamat printer tadi 378, 379, 37A. Ini LPT1 ini. Nah, entah yang ini LPT1, entah yang ini LPT2, LPT3 gitu. Pokoknya ini alamat-alamat printer lah ini. Nah, ini untuk menulis ke printer itu caranya seperti yang ini. Jadi program printer itu waktu kita ngeprint, inilah yang dikirimkan ke printer. Cuman waktu ini nanti pelajaran kita ini, kita tidak lagi menggunakan printer di sana, tapi misalnya lampu-lampu lah, servo lah, entah apalah gitu. Pokoknya kita memanfaatkan saluran printer. Saluran printer itu ada banyak. Ada bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 sampai bit 7 ini adalah data ini. 8 bit. Ini datanya. Lalu pinnya, pin nomor 2, pin nomor 3, pin nomor 4 di paku-paku tadi. Nah, lalu yang ini ada juga jenis pin yang kedua, ini namanya pin D-sub itu jenisnya. Ini pin sentronik. Tapi kebanyakan orang pakai sentronik. Nah, itu namanya sentronik itu. Nah, kemudian setelah ada register untuk data, ada register untuk kontrol. Nah, kontrol itu di sini contohlah. Negatif strobe, negatif auto line fit, negatif ini inisialisasi, negatif select in. Ini maksudnya begini. Negatif itu dia pulsanya pulsa yang ke bawah, negatif. Nah, kalau misalnya kirimlah negatif auto line fit, maka nanti kalau ini dikirim ke printer, printernya menggulung dia. Itu masuk ke baris kedua. Kalau enggak, siapa yang suruh dia menggeser kertas? Nah, begitu. Yang ini nanti yang lain waktu kita persoalkan. Kemudian ini negatif error. Misalnya apa? Kertas lengket, nggak mau berputar, kan error. Nah, kertas habis. Nah, atau printernya lagi sibuk ngeprint, janganlah kirimin terus. Tunggu selesai dulu. Begitu dia. Nah, walaupun ini untuk keperluan printer, nanti kita pakai ini untuk keperluan kita. Nah, namanya interfacing itu memanfaatkan saluran printer komputer yang tadinya untuk keperluan printer, tapi kita gunakan untuk keperluan project. Begitu dia. Nah, berikutnya lagi. Ini kalau kita lihat ini semua, ini adalah kabel-kabel yang dipakai di printer tadi ini. Jadi kabel printer itu ada 25. Mulai dari nomor 1, negatif strobe. Strobe itu semacam sinyal pemberitahuan awal bahwa, woi printer bangun kau, ini ada mau di print. Begitulah. Nah, pemberitahuan awal. Lalu ini semua yang tadi sampai kontrol register dan status sampai 25 pin. Nah, kemudian chassisnya jadi ground dibuat dan yang nggak dipakai disambungkan seperti ini dia.
Nah, berikutnya inilah pemakaian kita di luar. Nah, jadi di luar maksud saya tadinya untuk printer, sekarang ini kita pakai untuk lampu-lampu. Jadi ini dari parallel port tadi, kita sambungkan ke IC, ini IC buffer, kemudian di sini dibuatlah resistor dan LED. Kalau di sini 0 dikirimkan, maka lampu hijau yang menyala. Kalau di sini dikirimkan 0 high, maka lampu merah yang menyala. Seperti itu, karena ini kan hubungkan ke ground. Sementara ini hubung ke 5 volt. Jadi waktu di sini high low, high low, high low, high low, maka lampu ini merah hijau, merah hijau, merah hijau, merah hijau, merah hijau, kayak gitulah. Dia semua sampai ke bawah. 8 byte tadi. Ini kan hanya untuk lampu-lampu. Nah, ini status. Karena begini, kita kan perlu juga, misalnya begini, menggunakan komputer dalam pengendalian sistem pengairan hidroponik. Nah, ini sensor di sini. Kalau misalnya air habis, apa dibuat? pH terlalu tinggi, apa dibuat? Kemudian nutrisi terlalu rendah, apa dibuat? Kelembapan tinggi, apa dibuat? Temperatur tinggi, apa dibuat? Nah, kira-kira begitulah pemberitahuan ke komputer dari bagian bagian kontrol. Nah, selanjutnya ini ada timing ini. Timing artinya kalau kita ngirim data nggak langsung bisa dipergunakan. Tunggu dulu sebentar, itulah. Lalu inilah kelok-keloknya ini menentukan kapan kita bagusnya membaca data. Kalau menulis bisalah dari kelok yang ketiga mulai. Tapi kalau membaca di kelok yang keenam lah. Kenapa begitu? Supaya kita membaca data yang benar. Pemakaian kita akan kebanyakan di sini. Di pin-pin yang ini aja cuman semuanya. Kalau yang ini di program komputernya ini. Ini di bahasa Pascal. Bahwa kalau kita mengirim ke port, begini perintahnya. Tapi kalau mengambil data dari port, status tadi, itu begini perintahnya. Nah, itu aja cuman dia dalam pemakaian interfacing parallel port.